aku tarik kau ke atas. Tunggu aja nanti ada masa di mana aku akan mengutus pahlawanku, di mana bangsa-bangsa akan takluk kepada dirinya. Nah itulah kemudian Nabi Muhammad diutus. Karena perjuangan Nabi Isa alaihissalam sama seperti Musa, sama seperti Daud, Salomo, itu nggak bisa. Nggak bisa kemudian melumpuhkan musuh. Kalau Nabi Musa, waqad ta'lamuna anni, Nabi Musa mengatakan, kamu tahu, aku ini utusan Tuhanmu kepada kalian, tapi kenapa kamu selalu menyakiti aku? Nabi Musa meskipun perlawanannya ada dua, dari kaumnya dan juga dari musuh, tapi Nabi Musa masih bisa bertahan. Tapi giliran Nabi Isa alaihissalam, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Allah kemudian turun tangan terlalu jauh untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Jadi kalau dikatakan Yesus itu datang untuk mengasihi, enggak, dalam arti kata mengasihi, ya. Tapi kalau dia datang hanya untuk membasuh, hanya untuk mengusap, hanya untuk mengatakan dosamu diampuni, enggak. Yesus itu memang direncanakan untuk menjadi raja. Di dalam Lukas 1 nomor 33 itu jelas. Dia ditentukan untuk menjadi raja bagi Bani Israel. Cuman ya itu dia, musuhnya terlalu berat, yaitu orang dalam. Ya sudahlah katanya, biarlah cawan ini berlalu, tapi terserahmu lah ya Rabb. Aku serahkan kepadamu. Ya malaikat datang, angkat ke langit, dah selesai. Hancur. Makanya coba lihat di dalam Lukas 22 nomor 52, nomor 53. Di situ wujud keputusasaan Yesus, tapi mau tidak mau harus berpangku kepada keputusan Tuhannya. Bukankah sangkamu aku ini penyamun, penjahat, sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kau bersama aku mengajar di dalam bait suci. Tetapi saatmu tiba. Tuh, Yesus mengatakan, tetapi saatmu tiba dan kuasa kegelapan. Artinya bahwa kuasa kegelapan itu tidak berkuasa atasku, maka aku harus pergi. Maka setelah Yesus terangkat ke langit, kuasa kegelapan yang kemudian bekerja di belakang. Sama di dalam Al-Quranul Karim ketika ditanya, hai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang bahlul ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau ya Rabb, aku tidak pernah mengajarkan Bani Israel muridku kaumku untuk menyembah aku. Tidak ada hakku untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan sekiranya aku pernah mengatakan itu, tentu kau lebih tahu. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku hanya ada di tengah-tengah mereka menjadi saksi ketika aku bersama dengan mereka. Tapi setelah kau angkat, kaulah yang menjadi saksi atas perlakuan tindakan mereka. Jadi aku berlepas tangan. Nah itulah yang terjadi. Kata Yesus, saatmu tiba dan inilah saatnya kuasa kegelapan. Makanya ketika Yesus mengatakan, saatnya sekarang dunia dihakimi, saatnya juga sekarang ini penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Nah jadi yang pertama, Yesus mengatakan inilah saat kalian wahai angkatan jahat. Yang kedua, inilah saatnya kuasa kegelapan. Yang kedua, dunia dihakimi, makanya menyebar ke seluruh dunia mengajarkan orang-orang keturunan Adam untuk menyembah kepada Kristus, makan babi dan melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan kepada Bani Israel itu dilakukan semua, dilanggar semua. Saatnya dunia sekarang dihakimi, saatnya penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Ya Nabi Isa angkat tangan, lepas naik terangkat ke langit. Makanya Al-Quran mengatakan hizyun fid dunya. Mereka kemudian itu adalah orang-orang yang dihinakan. Wa ma qatalu wa ma salabu. Panjang kaidah-kaidah di situ. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu sangat panjang rentetannya, kemudian dampaknya kepada mereka. Karena mereka sudah mengatakan bahwa Isa itu adalah salah satu dari Allah, itu salah satu dari tiga. Laqad kafaral ladzina qalu. Hukumannya itu sampai berjilid-jilid kepada mereka. Sampai akhirnya datang Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang, diterangkan, Nabiku Muhammad, aku ingin memberitakan berita gaib kepadamu. Dulu sebelum ente, aku telah memilih satu kaum namanya bangsa Israel. Kepadanya
Aku berikan 12 tokoh bagi mereka dan aku mengatakan sebelum engkau kepada mereka, ini aku memanjakan mereka, aku sayang mereka, aku pangku mereka, aku gendong mereka. Tapi senantiasa mereka ingkar, maka aku kutuk mereka. Sekarang aku utus kau, katakan kepada mereka, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Aku datang sebagai rasulmu wahai ahli kitab, untuk menerangkan sebagian dari kitab yang engkau sembunyikan. Tuh, qad ja'akum, aku datang kepada kalian. Jadi Nabi Muhammad begitu datang diminta kepada keturunan ular-ular beluda ini untuk sadarlah, inilah jalan satu-satunya untuk terakhir bagi kalian. Jadi kalau ahli kitab sampai pemegang kitab Tanakh, Taurat aja diajak kepada kebenaran oleh Nabi Muhammad, lalu bagaimana mereka kaum di luar daripada Bani Israel yang kepada mereka tidak pernah diutus Nabi? Saya kira begitu, panjang kali lebar lah ini Bang Zuma. Enggak apa-apa, lanjut, silakan teman-teman. Jadi sekiranya di situ ada brimobnya, ada angkatan daratnya, angkatan lautnya, Yesus pada saat itu, oh segera siapa musuhnya? Kerajaan Roma dibabat habis sama dia. Tapi ternyata musuhnya adalah kaumnya sendiri. Sementara dia datang, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Nah, dia tidak mampu kemudian menaklukkan kemudian domba-domba sesat pada masa itu. Silakan teman-teman, sahabat-sahabat para dewan guru yang ada di sini. Oke, kita ya. Terima kasih Gurunda. Bentar ya. Ardi, naikkan Bang Ardi. Rapto. Islam Kristen saudaraku. Rapto. Rapto. Rapto, monitor Islam Kristen saudaraku. Rapto. Bang Juma sebenarnya agak telat. Tadi di sini ada 6 robot. Udah cabut semua baterainya. Oh, walah. Gitu toh. Iya. Jadi mereka ini kayak robot, udah di apa namanya ya, nggak bisa disetel lagi gitu. Oh gitu, udah disetting gitu ya? Udah disetting. Pokoknya kalau Bang Juma manusia nanya, baterai. Iya baterai. Hanya ditanya seperti ini, jawabannya itu aja gitu loh, nggak boleh pindah jawaban gitu. Iya. Iya, berarti sibilisisnya terlalu kuat itu Bang. Iya kurang lebih seperti itu. Karena memang di hukum Taurat ada kebenaran, jadi sia-sia lah Yesus mati gitu. Oh iya, itu berat itu Bang Andi, materi itu sangat berat. Teman-teman Kristen ini melilit lidah ketika disajikan materi itu. Jika kamu mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat, aku tidak menolak kasih karunia, kata Paulus. Akan tetapi jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sulit kalau salah ya. Alat, iya. Masalahnya mereka tidak menggunakan akal untuk menelaah isi kitab mereka sendiri. Sulit itu. Apa yang diurai kitabnya itu akan dia hindari, dia lari dari situ. Emang otak nggak berakal Bang, otaknya aja isi tai. Nggak boleh gitu Bang. Makasih Bang. Jangan begitu. Nggak semua, kecuali yang naik tadi seperti itu, nggak semua. Buktinya Jiman mantan hotel nggak begitu-begitu banget, dia nggak man? Menggunakan akal sehat. Gitu juga sih. Sebelumnya kayak gitu juga, tapi ngaku dia. Ya, iya. Kalau memang harus jujur kita. Iya, dia kan sekarang sudah Muslim, jadi jujur mestinya. Tapi dulu enggak. Dulu enggak.
Dulu harus silat lidah. Karena Al-Quran sudah menerangkan itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, inilah hebatnya Quran karena menguraikan, menjelaskan karakteristik daripada orang-orang kafir itu. Dulu sebelum ada dialog seperti ini, kita melihatnya lurus-lurus aja. Tapi ketika kita berdialog, berdiskusi dengan saudara-saudara kita non-muslim, barulah terasa benar isi Quran itu. Barulah terasa benar isi Quran itu. Ternyata kok Al-Quran menerangkan mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kok jadi benar ya? Kok jadi benar-benar Quran ini terimplementasi di lapangan sesuai dengan kandungannya gitu loh. Jadi orang Islam yang menggunakan akal itu semakin yakin kebenaran Islamnya. Dan saya pribadi semakin miris, semakin kasihan, semakin iba kepada saudara-saudara Kristen awam yang ya hanya bisa mendengarkan didoktrin dan didogma tanpa diharuskan untuk belajar gitu. Betul. Iya. Coba kita ada. Ya, silakan Bang, silakan. Panggil Bang Zuma aja. Bapaknya Kinan. Oke, siap. Bapaknya Kinan mau Bapaknya Kinan monitor Islam Kristen. Maaf Bang, Kinan udah tidur, bapaknya belum. Jadi jangan panggil Kinan, bapaknya aja. Oh iya. Tapi jujur ya Bang Zuma ya, dulu itu saya memang membela itu karena saya rasa masa Yesus itu dikatakan bukan Tuhan gitu. Karena kami berdoa ya atas nama Tuhan Yesus gitu. Ya udah berarti dia itu Tuhan gitu. Bagi kami itu penghujat yang tidak menyatakan dirinya adalah Tuhan. Makanya dulu ya mau tidak mau kami harus membela akidah kami kalau di posisi dulu. Iya betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Davi, monitor Islam Kristen saudaraku. Dulu ada momen tertentu Jiman hampir gua lempar kunci dongkrak dulu tuh. Davi, monitor. Tapi jujur Bang Zuma, dulu saya memang tidak tertarik dengan agama Islam itu, jujur saya tidak tertarik. Bahkan ya saya ketika masuk di dalam akal saya membaca Bible, saya merasa ya udah cukup, saya tidak mentuhankan Yesus gitu. Itu sudah cukup gitu. Berarti saya hanya mengembalikan posisi Yesus itu pada tempatnya gitu, pada kodratnya gitu, utusan. Tetapi saya tetap Kristen. Tapi suatu ketika saya tersendak ketika Paulus berkata di Kisah Para Rasul pertama kalinya. Lah, saya bilang jadi Kristen ini belum ada di zaman Yesus jadinya ceritanya. Tidak dapat legitimasi. Iya kan? Nah, di situ saya mulai berpikir, oh ini tidak baik ini. Jadi saya cari tuh perbandingan agama yang memang dalam satu kitabnya itu ada agama di dalamnya. Pencipta menyampaikan inilah agamaku yang seada di sisiku, agama yang saya legitimasi, dan inilah kitabku dan ini utusannya. Di sana juga komplit bahwa dia berlaku putusan itu kepada seluruh makhluk. Sementara dalam keyakinan saya dulu Yesus kan ke Bani Israel. Gitu. Jadi beberapa bulan itu saya tidak mau pindah itu. Saya bilang yang disampaikan Bang Handi itu omong kosong semuanya. Tapi tersendak ketika Kisah Para Rasul, saya tersendak di situ, ditambah lagi Bang Jibril ngasih data itu pada saat itu. Oh, tidak mungkin data ini dari orang Muslim. Justru data-data itu tersebut dari Bible itu sendiri dan sejarah Kristen. Kira-kira begitu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Karena Al-Quran juga mengatakan bahwa hanya orang yang berakal yang mendapatkan pelajaran. Orang yang tidak menggunakan akal ya sulit untuk mendapatkan kebenaran gitu loh. Mau kayak mana lagi kalau misalnya manusia itu kan hanya ada dua tuh. Yang pertama ada akalnya, yang kedua adalah nafsunya.
Itulah yang menguasai manusia. Jadi kalau akal sudah tidak difungsikan, maka nafsu yang berbicara. Ketika nafsu yang berbicara, ya sifatnya cenderung kepada keinginan-keinginan daging. Nah, sementara kalau berbicara mengenai keinginan daging, di agama sebelumnya kan tidak ada yang dilarang tentang makanan dan minuman. Terpuaskan semuanya di situ. Nah, itu syahwat jadinya. Kalau syahwat menguasai manusia, akal itu tidak berfungsi, lemah fungsinya. Nah, itulah yang seperti saudara gambarkan barusan. Ya sudah, yang penting biarlah saya Kristen, yang penting saya tidak menyembah Yesus. Nah, itu kan selama-lamanya akal. Karena tidak digunakan akal, makanya posisinya di situ. Yang penting saya tidak menyembah Yesus, makan semua apa yang ada, minum semua apa yang ada. Yang penting saya tidak tunduk kepada perintah-perintah seperti yang dilakukan oleh Yesus, sujud, sholat, puasa, dan seterusnya. Yang penting saya nggak nyembah. Nah, itulah yang kemudian terjadi ketika syahwat lebih berkuasa daripada akal kita. Islam datang menyelaraskan kemudian kehendak free will ini dengan akal wahyu, akal dan dengan rangkaian wahyu. Seperti itu, Bung. Masya Allah, benarnya Allah. Oke, kita sahabat tamu Bang Zuma. Tahu sama tahu Siap. monitor Islam Kristen? Tahu sama tahu saudaraku? Halo, Saudaraku? Ya, Islam Kristen saudara? Kristen. Oke. Ini tamunya Bang Zuma. Silakan, Bang. Ya, silakan saudara tahu sama tahu. Ada yang ingin disampaikan mungkin setelah ada perbincangan dari tadi yang didengarkan, silakan. Perbincangan apa itu? Mana tahu kami kan ngobrol dari tadi, Bang. Mana tahu ada yang sempat masuk dalam kuping saudara yang mengganjal sampai ada hal yang ingin Anda sampaikan, berupa saran kah, kritikan kah, atau protes kah, atau gimana gitu. Nggak ada yang didengar kuping saya tadi. Hah? Gangguan kuping Nggak apa? ada yang didengar kuping saya tadi. Oh gitu. Terus mungkin ada yang Baru bangun. oh baru bangun, kirain dari tadi di sini cuma mata berkedip-kedip tapi nggak berfungsi kuping, ternyata baru bangun. Iyalah, Bang. Ada sesuatu mungkin yang Abang ingin sampaikan kepada kita di sini. Bisa kalau- bertanya. Boleh. Selama Anda menjadi Kristen, kira-kira ada keluhan nggak selama ini Anda menjadi Kristen? Ada keluhan? Silakan. Oh, nggak ada lah. Gak ada lah orang agama seenak itu, senikmat itu, apanya yang mau dikeluhkan. Kristen itu damai. Gimana, Bang? Kristen itu damai. Yang damai itu artinya Islam. Kristen kok damai? Kristen itu pengikut Kristus, abangku. Yang damai itu Islam. Islam itu artinya damai. Salam, salam, Islam itu damai. Nggak ada Kalau damai. Kristen pengikut Kristus. Islam geruduk-geruduk. Gimana, bangku? Islam nggak ada damai. Oh, iya. Jadi yang damai itu Kristen ya. Iya. Baguslah. Oke, mungkin ada yang Anda sampaikan. Bisa bertanya. Silakan. Oke. Itu di hadis kan ada dibilang Iya. wajah Allah di surga. Gimana? Wajah Allah di surga. Mm-mm. Kakinya di neraka. Betisnya Iya. di bumi. Apa maksudnya itu? Di mana itu hadisnya? Ya itu saya dengar di koma-koma Ya, juga. ini. Koma Ya, ini bahaya ini. Bahaya nih kalau di Islam harus datanya harus ini, Bang. Data harus jelas. Karena dia Al-Quran itu atau hadis itu polanya tidak seperti Bible. Kalau kita membawa materi itu harus datanya lengkap. Karena Islam itu hadisnya. kemungkinan ada, tapi kami minta
tolong di mana hadisnya? Karena segala sesuatu di Islam itu harus bersanad, bermata rantai. Harus bermata rantai. Bisa di mana letaknya saya nggak tahu dia di Oh mana. ya udah, kalau gitu kita ini Berarti nggak kita ada ya, next lagi. gitu ya. Iya, materi lain silakan. Iya, berarti hadisnya itu nggak ada gitu. Enggak bang, sama halnya Anda datang mengatakan bahwa ada ular berkepala 3 kan gitu. Kita minta mana ularnya? Ada saya pernah dengar. Ya mana? Biar kita Hadisnya lihat. nggak ada ya. Nggak ada, Anda bisa buktikan berarti nggak bisa. Oh, nggak ada itu hadisnya, ya udahlah kalau nggak ada. Ada lagi? Berarti berbohong itu yang muslim satu lagi itu ya. Ya, kemungkinan antara Anda dengan yang Anda bilang itu yang berbohong. Kan nggak ada bukti bang. Anda mengatakan, orang lain mengatakan, kan nggak ada bukti. Ya kan kamu tadi bilang nggak ada, itu kamu bilang berarti kan memang nggak ada. Tidak ada karena Anda tidak memberikan data. Mana datanya? Ya kan udah saya bilang saya nggak tahu. Iya berarti nggak ada. Gimana sih abang ini? Sama ketika saya mengatakan, ternyata Yesus itu pernah bisul ya giginya, kena bisul giginya. Abang bilang, mana datanya? Oh, pernah aku dengarkan ada orang mengatakan seperti itu. Gimana itu bang? Tapi gurunda masa nggak tahu? Aduh. Ya saya bertanya kepada saudara, mana datanya? Ada nggak datanya? Lucu Saya abang nggak ini. tahu datanya. Iya kalau begitu jangan bawa materi. Itu namanya ibu-ibu dasteran. Nah, itu saya datanya nggak tahu. Menggosip itu namanya, menggosip itu namanya, itu gosip. Ada lagi? Itu simpel, berarti nggak ada itu kan? Ya Anda nggak ada bawa, berarti nggak ada. Gimana sih? Itu lah, berarti di situ nggak ada. Ya udah. Nah terus apa lagi? Nggak ada lagi, udahlah tidur lagi saya, orang nggak ada kamu bilang. Kalau saya boleh nggak balik nanya? Nggak boleh lah. Oh nggak boleh. Boleh atau nggak boleh? Orang kamu udah nipu, ngapain saya Ya, izinkan? yang nipu siapa abang? Yang nipu siapa? Yang nipu Abang kamu. membawa kabar ke Kamu bilang sini. nggak ada. Abang membawa kabar ke sini. Tapi Kamu abang nggak bisa sudah membuktikan. Jadi Abang yang nggak membohong. perlu bertanya. Abang yang menipu. Kok nipu orang? Sekarang kalau saya katakan begini bang. Ternyata Yesus itu pernah melahirkan seekor buaya ya. Terus abang bilang, mana dalilnya? Saya tidak bisa menunjukkan dalil, cuman saya pernah dengar. Habis itu abang mengatakan, ternyata bang semua penipu. Ya kan aneh abang ini. Abang yang bawa isu, abang yang bawa informasi ke sini. Abang yang harus kemudian menjelaskan. Datang kok kebencian aja orang ini. Dengar dulu. Bukan saya tak tahu, tapi saya mau tes kamu. Ya sudah, coba buktikan mana hadisnya. Coba buktikan sama saya. Mana? Coba buktikan. Di mana? Di mana hadisnya seperti itu? Coba. Saya tahu, saya tes Mana? tapi kamu penipu. Kalau umatnya Paulus, apa yang bisa dipercaya Pak? Kalau umatnya Paulus berbicara, nggak ada. Tuhan kemudian sudah turun tes ke kau, bumi, berarti kau penipu. jadi Saya manusia. tahu. Tuhan dibunuh manusia. Apa yang bisa dipercaya dari Kristen coba? Umat Paulus. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Hah? Saya sudah Ditanya, tes kamu, tua tidak mana bisa. Maria dengan Yesus? Bingung. Injil mana yang Yesus ajarkan? Bingung. Yesus diutus kepada umat mana? Bingung. Apa yang bisa kami percaya dari umat Paulus? Berbicara tentang kitabnya saja syarat dengan kebohongan. Apalagi mau berbicara tentang Islam, nenekmu kiper. Umat Paulus dipercaya. Apa yang bisa kami percaya Pak? Sementara Paulus mengajarkan pengikutnya untuk berdusta. Filipi 1 nomor 18. Tentang Yesus kau mau beritakan dengan maksud propasis, mengelabui, menipu, berpura-pura. Aku tetap bersuka cita. Agama apa itu? Jadi tidak ada yang bisa kami percaya dari umat Paulus itu. Semuanya dusta. Dikasih lihat seekor kucing. Hei umat Paulus, ini kucing atau apa? Oh itu sapi.
Umat Paulus itu begitu. Tuhan kamu siapa? Allah. Padahal tertulisnya dewa, Theos. Apa nama kitabmu? Alkitab. Padahal nama kitabnya adalah Biblika. Enggak ada bang, enggak ada pak, enggak ada kek yang bisa dipercaya dari umat Paulus itu sedikit pun. Karena memang dia lahir dari dusta. Agama Anda itu lahir dari kedustaan, kebohongan. Paham sampai situ? Coba apa yang tidak bohong dari agama Anda? Kira-kira yang bukan berasal dari kebohongan dari Kristen ini apa? Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda mengatakan Yesus diutus untuk Anda. Bohong. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Bohong. Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah ke tengah-tengah Bani Israel. Anda mengatakan Injil itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, bohong lagi. Yesus mengajarkan ibadah hari Sabtu, Anda rubah menjadi Minggu, bohong lagi. Yesus turun sebagai manusia, Anda rubah dia adalah Tuhan jadi manusia, bohong lagi. Apa sih yang tidak bohong dari agama Anda? Apa? Tunjukkan satu aja. Salib itu kutuk, Anda rubah, salib itu berkat. Orang Yahudi diperintahkan korban binatang, Anda rubah korban Tuhan. Apa yang tidak bohong dari agama Anda? Satu aja. Kujadikan obat kalau ada. Mana yang bukan bohong dari Kristen? Tunjukkan. Mana? Barusan aja kau sudah menipu. Kau bilang tak ada. Padahal hadisnya ada. Semua orang udah tahu itu. Kau bilang tak ada. Kau menipu. Saya tidak mau berdebat sama penipu. Jadi kalau umat Paulus bercerita tentang hadis, apa yang bisa dipercaya? Berbicara Bibelnya aja dusta, berbohong. Dia mengatakan Tuhannya satu padahal tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 1. Yang tertulis 3. Bohong. Tidak ada yang tidak bohong dari Anda tuh. Ajaran Paulus itu syarat dengan kebohongan, dusta, tipu-tipu, balau. Coba tunjukkan 1 yang bukan dusta dari agama Anda. 1 aja. Minggu dari mana dapatnya? Gak ada. Gak ada dari firman Tuhan, gak ada. Ayo. Apa yang bukan dusta dari agama Anda? 1 aja, 1. Apa? Apa yang bukan dusta dari agama Anda? Baru 1 aja, kalau ada ku jadikan obat. Tes otak kamu berarti lebih rendah dari saya. Ini aja Anda dusta. Mana Barusan ada hadis yang seperti itu? Wajahnya di surga. Kemudian apa lagi? Kakinya di neraka. Apa lagi? Apa lagi? Ya itu Mana kau ada? bilang nggak ada kan? Kau Anda penipu. menggabungkan 3 informasi Kau dalam penipu. satu Kau bilang keadaan. tak ada Itu barusan. pembohong, penipu. Sekarang saya minta hadisnya mana? Mana coba? Saya bubarkan apologet Islam Indonesia kalau ada. Tunjukkan ke saya. Ayo. Di sini ada 5 ribuan orang nonton. Ku bubarkan apologet Islam Indonesia ini kalau ada. Tunjukkan ke saya. Kau bilang Mana? barusan tak ada. Mana? Sudah jelas kau Mana? menipu. Saya Mana? tes kau. Mana? Tunjukkan. Pak, Tunjukkan saya saya. tes otakmu. Tes umatnya Paulus ngetes saya. Berat. Tuhan aja kau kelabui. Pencipta langit dan bumi aja kau fitnah. Apalagi saya, seorang manusia biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi kau fitnah dengan kau katakan dia turun menjadi manusia, kuclok. Yesus manusia suci, kau fitnah dia mati terkutuk di atas tiang salib. Bodoh. Otak kau masih rendah di tes Otak kau. kau yang rusak, otak kau yang rusak. Otakmu yang rusak. Saya kan udah kasih samamu. Ada nggak yang bukan dusta dari agamamu itu? Ada nggak? Dari konsep Tuhan, dari konsep kitab, ibadah. Apa yang tidak bohong darimu? Dari agamamu? 1 aja. Kalau Anda kujadikan obat. Mana? Mana yang bukan bohong dari agamamu?
Maria melahirkan apa? Manusia. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah kau menuhankan manusia? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah engkau menuhankan manusia? Tidak. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Bohong aja kau terus sampai kau mati membusuk di neraka. Enggak ada yang tidak bohong dari kau itu. Enggak ada. Semua dusta yang ada di ajaran kalian itu. Dusta, sedusta-dustanya. Tunjukkan, satu yang bukan dusta dari agamamu itu apa? Ada? Ada? Cuman kasihan kalau ku beberkan semua isi perut daripada agamamu itu. Nanti kau semakin benci sama aku. Gak ada kebenaran. Apa coba? Hah? Hoi! 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 Apa yang benar? Dari agamamu apa? Hari Minggu kau ke gereja. Kau tunjukkan dalilnya. Di mana perintahnya hari Minggu? Ada? Gak ada. Menyembah Yesus. Ada dalilnya? Ada ajaran Yesus menyembah dirinya? Ada? Gak ada. Datang-datang bawa gosip kayak emak-emak. Saudara, kalau saya misalnya nih, saya katakan berdasarkan kitabnya Kristen yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi Sibilisis alias iblis. Saya pertanggungjawabkan dalilku. Aku tunjukkan dalilnya. Ente bawa informasi gosip otak aja. Kau masih rendah. Islam lagi Kau anehnya. terus menipu. Otak kamu masih rendah. Kau nggak malu? Seanjing-anjingnya tak ada anjing menyembah anjing. Hah? Sebabi-babinya babi tidak ada babi yang menyembah mantan mayat. Tak paham kau? Gak malu dasar. Kurobek juga lama-lama mulut kau itu ya. Gitu saudara, kalau anda, saya kan sudah legowo nih membuka diri. Apakah saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Nah kita tunggu nih pertanyaannya nih. Ya sudah, kau berbicara tentang hadits, berarti kau harus tunjukkan datanya. Minimal sebut hadis Bukhari nomor berapa, hadis Muslim nomor berapa. Ini nggak dikasih, malah kita dibilang bohong. Kurangi makan ini B2 kawan. Kelihatannya gara-gara itu sampai otak nggak berfungsi. Ayo silakan saudara Al. Ya, monitor saudara Al. Islam Kristen saudara. Oke, Kristen bang, Kristen. Oke, silakan. Silakan. Paling ada sedikit. Untuk ayatnya saya lupa di mana. Cuman pertanyaannya yang pertama ya, kalau nggak salah, apakah benar gitu ya dengan kita beribadah atau datang ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, menyentuh dan lain sebagainya itu bisa menghapuskan dosa. Terus yang kedua, apakah benar jika umat Islam itu tidak berbuat dosa maka akan dimusnahkan? Seperti itu. Oke. Kalau saya berbicara dalil, kelihatannya kamu nggak percaya. Dan kamu orang Indonesia pasti makan tahu tempe kan ya? Artinya terlepas kamu adalah Kristen, pasti kamu masih memiliki otak dan punya karakter sebagai orang Indonesia yang cerdas. Yang pertama, tidak ada dalil di Islam baik Al-Quran atau hadits ada batu menghapus dosa. Itu nggak ada. Nggak ada dalilnya batu menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi tindakan manusia, upaya manusia melakukan satu perintah menyebabkan manusia itu dosanya dihapus. Contoh.
ketika ada di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya lembu itu, ambillah kotorannya lembu itu, lalu kau bakar. Itulah korban penebus dosa. Kalau saya boleh bertanya, apakah benar tai sapi menghapuskan dosa? Sesuai dengan pertanyaan saudara. Loh, bukan tai sapi bang. Lalu apanya yang menghapus dosa? Kan di situ jelas-jelas, ambillah kulitnya, dagingnya, dan juga kotorannya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Berarti dengan kata lain, saya mengambil kulit sapi dengan daging sapi, lalu gue bakar dengan taiknya, dosa saya dihapus. Kesimpulannya, tai sapi menghapus dosa. Ternyata bukan begitu. Yang menghapus dosa itu adalah ketundukan seseorang, mengeluarkan biaya untuk membeli seekor sapi, ikhlas dia menjadikan sapinya menjadi korban bakaran. Itulah kerjaan upah daripada tindakannya menyebabkan dosanya dihapuskan. Begitu juga menghajar aswad. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tempe tahu yang kamu makan saudara berfungsi. Yang kedua, apakah Tuhan akan melenyapkan manusia sekiranya manusia itu kemudian tidak mampu melakukan dosa, tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Betul. Kalau manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa manusia ini diciptakan? Sudah ada malaikat, sudah ada kemudian makhluk lain. Tuhan kemudian menciptakan makhluk berupa manusia yang memiliki potensi untuk baik, memiliki potensi untuk buruk. Kalau manusia kemudian hanya bisa melakukan kebaikan saja, lalu bagaimana dinamika hidup ini? Kalau hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, lalu buat apa dicipta dunia ini? Manusia tidak akan kemudian berkarya tanpa adanya kejahatan. Manusia tidak akan mungkin kemudian berpikir kalau tidak ada unsur penyeimbang dari kebaikan. Contoh, manusia dicipta, ada neraka tanpa ada kejahatan. Ingat ya, di dalam Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan juga menciptakan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuh, tengok tuh. Jadi yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, sekarang manusia diciptakan nih ceritanya. Adam dicipta. Kita ambil di dalam kitab Kejadian 1. Bagaimana manusia dicipta kemudian. Lalu setelah manusia dicipta, manusia didatangin iblis. Tak berfungsi iblisnya. Adam, iya paman, makan itu dong. Enggak mau. Makan, enggak. Datang lagi iblisnya. Adam, apa? Gauli itu dong? Enggak. Adam tidak bisa melakukan dosa. Hah? Gagal Tuhan mencipta. Kenapa? Ketika Adam kemudian tidak bisa melakukan satu kesalahan, tidak ada unsur syahwat pada dirinya, dia hidup sama seperti monyet. Dia hidup sama seperti kerah. Coba saudara, kamu datang ke monyet betina, habis itu kau wugil di depannya. Nafsu nggak monyetnya? Nafsu nggak? Enggak. Kau datang ke monyet, kau kasih dia duit. Minat nggak? Enggak. Tidak minat. Kenapa? Tidak ada syahwat. Tidak ada kemudian kehendak bebas dari dia. Tidak ada pilihan sama dia. Nggak ada. Kamu kasih ayam, kau kasih kemudian pisang, kau kasih yang lain. Nggak ada pilihan. Apa yang dia mau makan, itu yang dimakan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu bisa jahat, manusia itu kemudian bisa baik. Itulah kesempurnaan. Manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Bayangkan kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang Anda katakan jahat. Apa yang membuat manusia kemudian menjadi baik? Karena adanya kejahatan.
Coba. Sementara di sisi lain, di dalam Bible, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Apa fungsi Maha Pengampunnya Tuhan kalau manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia nggak bisa bertaubat. Jadi buat apa manusia dicipta kalau dia tidak bisa berbuat dosa? Ya, apa fungsinya malaikat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi. Aku akan menamainya Adam, manusia. Para malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rahasia-rahasiaku yang kalian tidak tahu. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam. Lalu ditanya, wahai makhluk-makhluk yang lain selain Adam, tolong kau tunjukkan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Kami nggak tahu. Ketika Adam ditanya Adam, ini apa? Ini gunung. Ini apa? Ini sapi. Ini kucing. Ini warna hitam. Ini coklat. Nah, tengoklah. Sempurna ciptaanku ini. Sempurna sekali. Dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian diuji. Dia diuji tuh. Adam, jangan kau makan buah ini. Ketika diuji kemudian, ternyata Adam memiliki kehendak bebas. Subhanallah, Allah berhasil menciptakan satu manusia, satu makhluk yang sangat-sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya syahwat. Dia kemudian hanya tahu yang baik, tapi tidak tahu yang buruk. Iblis, dia tahu kebaikan, dia tahu kemudian kejahatan, tetapi dia tidak memiliki akal. Dia hanya memilih kejahatan itu sebagai pola hidupnya. Begitu hari ini bisa dia baik, besok dia bisa jadi jahat, lusa dia bisa jadi baik kembali, bisa jadi jahat kembali. Wah, betul-betul unik makhlukku ini. Fi aksani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Sekiranya Adam yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan ini tidak ada potensi kemudian untuk berdosa, maka aku lenyapkan ciptaanku berupa manusia ini dan aku akan ciptakan lagi makhluk yang lain yang bisa melakukan dosa. Apa fungsinya dia bisa melakukan dosa? Supaya dia bisa kembali bertaubat, karena aku lebih cinta hambaku yang berdosa lalu kembali mencari diriku. Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih kemudian manusia tidak membutuhkan apa-apa, untuk apa dia pengasih? Manusia dicipta, ternyata dia nggak butuh makan, ternyata nggak butuh oksigen, ternyata dia nggak butuh pakaian. Lalu buat apa ke Maha Pengasih aku ini? Ternyata manusia tidak butuh, aku kasih. Gagal. Ciptakan lagi makhluk yang lebih bagus. Begitu manusia dicipta, kata Allah, fi aksani taqwim, sekiranya kamu tidak mampu, tidak ada potensi untuk berdosa, durhaka kepadaku, maka aku akan menggantikanmu dengan makhluk yang lain. Aku akan menghapuskan engkau dan aku ciptakan makhlukku yang lain. Makanya saudara, ketika Anda masih kufur, ketika Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, Allah membuka lebar diri untuk kembali Anda bertaubat kepadanya. Itu maksudnya. Andai saja manusia tidak bisa berdosa. Sekarang begini, kenapa ada yang disebut insinyur, ada yang disebut dokter, ada yang disebut profesor, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut jabatan, pangkat dan seterusnya? Karena nafsu, karena potensi berdosa itu ada. Kalau potensi berdosa itu tidak ada, siapa yang mau kerja, Rek? Siapa yang mau kerja? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Tinggal ngambil barangnya orang, karena itu bukan dosa, makan, dah selesai. Tinggal di rumahnya orang, orang punya rumah, masuk sendiri di dalam. Ini siapa? Ya aku mau di sini. Emang lu apa? Oh iya, udah silakan. Itulah yang terjadi. Maka kita hidup tanpa dinamika. Kenapa? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Pagi-pagi tidur, malam tidur, pagi-pagi harus terjaga bangun. Ngapain? Dia harus cari nafkah. Cari nafkah ke kantor. Yang lain juga begitu.
ada sebagai staff, ada sebagai cleaning service, ada sebagai office boy, ada sebagai satpam, ada sebagai driver, ada sebagai manajer. Dan kenapa? Dinamika hidup. Disebabkan oleh karena apa? Karena adanya potensi baik dan potensi jahat. Bagi sapi, monyet, kera, anjing, babi, dan seterusnya, apakah mereka kenal itu? Enggak. Makanya ketika ada sebuah agama yang tidak mengenal haram halal, tapi semua boleh dimakan, semua boleh diminum, tidak ada yang haram di dalam agama tersebut, maka itu sebenarnya adalah kumpulan binatang yang bertubuh manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia itu syarat dengan aturan. Adam manusia pertama diberi perintah. Adam, iya Tuhan, kau jangan sentuh ini ya Dok. Iya. Ternyata ada juga manusia yang muncul di bumi ini sebagai perusak. Makanya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapa dia? Paulus. Oh, dosa Bang Suma. Tidak. Itu udah pasti tuh. Kenapa bisa? Karena Paulus membatalkan semua hukum Tuhan. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Iblis datang, makan. Jangan mau diperhamba. Siapa ajaran itu? Paulus. Paulus membatalkan semua ajaran Tuhan. Tak ada lagi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Sedikit pun. Adapun ketika Paulus mengatakan jangan mencabul, jangan memburit, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Tuhan. Memang sama, tapi ajaran Tuhannya dibatalin. Contoh, di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Torah beserta segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tuh, dihapus kan? Dihapus. Habis itu Paulus bikin hukum sendiri. Jangan kau menduakan Tuhan. Jangan kau berzina. Jangan kau mencuri. Itu bukan firman Tuhan lagi. Itu adalah perintah Paulus. Ketika orang Kristen taat untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak memburit, orang Kristen bukan taat kepada Tuhan, tapi orang Kristen taat kepada Paulus. Ini bang. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Itu saudaraku, saya simpulkan. 30 detik. Sekiranya manusia tidak mampu melakukan dosa, maka manusia adalah makhluk yang cacat. Kenapa? Karena manusia bukan memiliki kehendak bebas. Ingat, manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kecerdasan, intelijensi, kemampuan berpikir, logika, akal sehat. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa kafir, bisa mukmin. Bisa kemudian milih Islam, bisa milih Kristen. Bisa makan, bisa tidak mau makan. Bisa puasa, bisa tidak puasa. Bisa memiliki kehendak bebas, free will. Yang ketiga, manusia itu diuji. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit. Manusia itu diuji. Diuji dengan kematian, manusia itu diuji. Kambing tidak diuji. Kambing diuji dengan penyakit? No, tidak mungkin. Kambing diuji dengan kemiskinan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan pendidikan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan kematian? Tidak mungkin. Belum pernah kita melihat ada ibu kucing mati anaknya menangis semua. Atau ayam mati anaknya menangis semua. Tidak ada. Karena kenapa? Oke, mungkin ini bisa saya tanggapi yang... Udah, kau turun. Manusia cuplis, turun. Kau ke neraka aja kau. Ke neraka. Kau nggak ada tempat di sini. Jadi, saya katakan kepada saudara, bahwa manusia itu memiliki tiga keadaan. Intelijensi, free will, ujian. Ini yang mengguncang kita. Inilah bentuk kesempurnaan manusia. Andai saja kita tidak memiliki intelijensi, tidak bisa kehendak bebas, kemudian kita tidak diuji, maka Tuhan gagal menciptakan makhluk yang sempurna. Silakan. Mudah-mudahan tempe tahunya berfungsi. Lanjut. Gurunda, Assalamualaikum. Maaf baru monitor Gurunda. Maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurundaku. Siap. Baru monitor ya. Baru monitor Gurunda, baru lihat. Astagfirullah. Ada Gurunda rupanya di atas. Enggak apa-apa, ini udah berasap-berasap kita ini. Oke, siap. Aisyah. Siap, Kau Juma.
Iya. Ya, sabar Bakso. Ya, silakan. AI. Oh, oke. Izin nanggapin. Sesuai sama pertanyaan saya di awal, saya di sini tidak membawa iman Kristen terhadap pertanyaan saya kepada Bang Zuma, kepada iman Islam. Makanya tadi saya bertanya seperti itu. Dan ketika Bang Zuma mengatakan bahwa bukan batu yang menghapus, melainkan cara dia membayar apakah dia ikhlas atau tidak, itu yang saya tangkap. Ya saya tahu itu Bang. Cuman yang saya maksud seperti ini. Kita semua pasti menginginkan suatu tujuan, apalagi tujuannya itu yang baik. Misalnya di Islam, dia mendapatkan pahala ketika dia pergi ke Arab, ke Ka'bah gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu caranya gitu ya. Ya saya juga bisa gitu ya, cuman salto sana sini gitu, dapat pahala misalnya. Tapi apakah caranya harus dengan salto? Gitu loh maksudnya. Nah, sama halnya seperti apakah caranya harus kita pergi ke Ka'bah, ke Arab sana dan segala macam gitu. Dan asal usul Ka'bah pun masih banyak sekali teori sana sini gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa untuk manusia itu diciptakan memang untuk berbuat dosa. Nah, di situ saya tidak memahaminya. Lalu Bang Zuma juga menyinggung terkait dengan iman kekristenan, bahwasannya iman kekristenan kayak gitu. Yang jelas di sini saya ingin menekankan bahwa Bang Zuma tadi mengatakan bahwa orang yang akhirnya baik itu dari dosa gitu ya tadi ya. Berarti analoginya bisa saya pakai kepada Tuhannya Abang sendiri gitu. Bahwa Tuhan Abang bisa seperti itu karena dia sebelumnya pernah berbuat dosa, kan jadinya seperti itu gitu logikanya. Nah di situ saya tidak memiliki pemikiran yang masuk akal, karena apakah skenario Tuhan hanya seperti itu gitu pada setiap manusia, hanya ketika dia diciptakan lalu dia disuruh berbuat dosa. Lalu akan muncul lagi pertanyaan, apakah ini menjadi salah satu tipu muslihatnya iblis? Waduh, kepental semua ini, gimana nih? Kenapa? Kenapa Bang? Tiba-tiba kepental. Astagfirullah. Mana Gurunda tadi? Gurunda. Saya bukan umat lagi. Waduh. Maaf kepental ini, kenapa? Tiba-tiba. Masya Allah. Ya Allah. Ini gara-gara tentara Romawi nih. Maaf Gurunda, kepental Gurunda, nggak tahu. Biasa. Naik kan tadi adik kita itu yang dari Kristen. Siap. Silakan Al. Siapa tadi? Ai. Silakan naik lagi tadi. Aduh. Oh ini dia naik dah. Oke siap. Iya lanjut. Tadi sampai mana ya Bang? Anda mengatakan Tuhan melakukan dosa, lalu silakan. Izin melanjutkan ya. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya ingin sedikit berbicara tentang logika aja sedikit gitu ya. Jika seperti itu, apakah memang berarti manusia hanya diciptakan untuk berdosa saja? Lalu Bang Zuma menyinggung lagi bahwa tujuan seseorang yang menjadi beberapa profesi dokter entah itu segala macam karena ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu. Karena tujuan ya kita tahu lah, maksudnya setiap profesi itu pasti memiliki tujuan gitu loh. Ketika dia melakukan dosa berarti dia mengikuti di mana tujuan daripada iblis itu sendiri.
gitu. Dan juga tadi Bang Zuma menyinggung terkait dengan Yesus yang dimana menghapuskan hukum Taurat. Bang, bukan. Yesus bukan menghapuskan, melainkan menggenapi, Bang. Gitu. Jadi saya di sini hanya ingin bertanya seperti itu gitu. Kenapa sesederhana itu ketika manusia diciptakan lalu berdosa? Padahal dalam iman Kristen sendiri dia menjelaskan di Kejadian 1 ya, misalnya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu di sini juga dijelaskan di ayat yang saya kalau tidak salah manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Seperti itu sih Bang. Oke. Sudah Bang? Iya. Oke, baik. Jadi kaidah di dalam Islam, sekali lagi saya katakan, saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu seluruhnya sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kufur, hendaklah ia kufur atau kafir. Tuhan mencipta surga neraka. Kalau manusia tidak bisa melakukan dosa, buat apa neraka dicipta? Kemudian di ayat yang lain Allah memiliki sifat. Apa sifat Allah? Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadi. Ketika diseru manusia, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini cerminan bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang maha pengampun. Sama seperti dalam kitabnya orang Yahudi di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga serta memulihkan negeri mereka. Apakah data seperti ini bisa dipakai? Di dalam Bible, aku maha pengampun, aku akan mengampuni. Apa yang mau diampuni kalau manusia dicipta tanpa ada keadaan di mana mereka bisa melakukan dosa? Apa yang bisa dilakukan kemudian dengan kemaha pengampunan Tuhan? Kalau manusia itu tidak punya potensi untuk melakukan dosa, tidak bisa. Harus manusia itu sempurna. Dia bisa. Kan Anda tadi mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia kemudian dicipta serupa. Kalau manusia dicipta serupa, pencipta langit dan bumi itu punya keadaan di mana dia memberi ganjaran kejahatan. Tuhan mendatangkan bencana, Tuhan mendatangkan musibah, Tuhan menetapkan kejahatan, dan kemudian Tuhan juga menetapkan kebalikan daripada itu semua. Nah, kalau manusia harus juga memiliki hal yang serupa. Manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berbuat jahat. Kalau manusia hanya bisa berbuat baik saja, atau manusia bisa berbuat jahat saja, maka manusia tidak sempurna. Tidak bisa jadi pemimpin. Kalau manusia itu hanya bisa berbuat baik, tidak ada potensi kejahatan kepadanya. Kenapa? Tidak ada kemudian kesadaran untuk menjadi baik ketika kejahatan itu tidak dicipta. Contoh, Anda ingin merusak seseorang atau ingin melukai seseorang. Kenapa ada perasaan ingin merusak seseorang atau mencelakai seseorang? Karena potensi jahat itu ada pada diri Anda. Ketika kemudian Anda tersadarkan, jangan ini nggak bagus aku lakukan, maka apa yang Anda lakukan? Kebaikan. Kalau
tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan. Apa yang mau dianggap baik kalau tidak ada tolak ukur kejahatan? Tidak ada orang disebut tinggi kalau tidak ada orang yang rendah. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi tolak ukur. Adanya kejahatan sebagai tolak ukur kebaikan. Adanya sesuatu yang dianggap baik karena ada di sisi yang lain kejahatan. Itu harus seimbang. Maka ketika manusia tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa jahat. Maka ya apa bedanya dengan makhluk lain? Sementara kita ini dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak bisa kita menaklukkan kemudian kalau tidak sempurna sifat yang kita miliki ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan alam semesta kalau tidak ada syahwat, tidak ada potensi untuk melakukan sesuatu yang menggairahkan hidup kita ini. Nah, itulah makanya diberikan kita akal, supaya kita bisa menyeimbangkan antara mana yang harus kita pilih, kejahatan atau keburukan. Itulah akal sebagai penopangnya. Begitu saudara, kenapa kambing itu makan rumput? Karena tidak ada akal bagi mereka. Sekiranya kambing itu ada akal, maka dia akan ke pasar, beli panci, beli wajan, beli minyak goreng, beli lombok, tomat dan seterusnya. Akan tetapi fisik tak sanggup lagi melakukan itu. Gimana kambing mau goreng? Gak bisa. Maka diciptalah manusia dengan kesempurnaan. Akalnya ada, jari-jarinya ada, tangannya ada, kakinya ada, bisa berjalan ke pasar, memilih ini, memilih itu, karena dia sempurna. Fi ahsani taqwim. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau ada perintah kepada sapi dengan akalnya. Wah, sapi mau jadi harus bikin jembatan ini. Bagaimana seekor sapi bikin jembatan, Cak Ayu? Bagaimana dia mau berkantor pakai dasi sapi itu? Ayo semua sapi-sapi kita rapat hari ini. Gak bisa. Manusia yang diberi potensi. Ketika saudara Kristen mengatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka konsekuensinya harus Anda menerima penjelasan saya bahwa manusia memiliki semua aspek namun tidak sempurna seperti Tuhan. Sampai sini paham? AI, halo, silakan. AI. Ya oke. Tadi mengapa saya mengutip manusia segambar dan serupa dengan Allah? Ya di sana sebenarnya bukan berarti apa yang menjadi gambaran dan rupa daripada manusia terhadap Allah itu sepenuhnya sama oleh manusia tersebut. Enggak, ini konteksnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk mewakili istilahnya ya, mewakili Allah atau Tuhan itu di bumi gitu, untuk mengasihi, berbuat baik gitu ya, dan hidup dalam ketaatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, karena manusia diharuskan untuk berbuat dosa, itu sangat tidak masuk akal gitu. Makanya tadi saya jelas itu nggak diharuskan, saudara. Saya nggak pernah mengatakan diharuskan, tapi diberi potensi. Ada nggak potensi Tuhan itu marah, murka? Oke, iya ada. Nah, gitu. Itulah manusia. Nah, Anda mencerminkan manusia serupa dan segambar, itulah dia. Iya, segambar dan serupa itu dalam konteks dan pemahaman manusia berbuat baik, mengasihi itu dalam ketaatan. Ya, berarti begini. Ketika saudara mengatakan dia mewakili Tuhan, oke, Tuhan bisa marah kan? Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mendatangkan bencana kan? Bisa. Tuhan bisa mengutus roh jahat kan? Bisa. Tuhan yang menciptakan kejahatan kan? Bisa. Manusia diberi potensi itu juga. Bukan hanya kebaikan aja. Siapa bilang Tuhan menciptakan hanya mengasihi? Enggak. Tuhan itu menyiapkan neraka jahanam untuk melumat habis orang-orang kafir. Itu Tuhan ciptakan itu. Tuhan mengutus roh-roh jahat. Oke, sebentar Bang Zuma. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman seperti itu, akan muncul lagi pernyataan bahwasannya iblis berhak untuk dikasih
awards lah atau penghargaan gitu akan hal itu gitu. Jadinya seperti itu gitu loh. Kalau kita menganggap pemahamannya seperti itu. Nah, adanya gelap itu karena ketiadaan terang gitu. Bukan berarti gelap itu diciptakan dan juga terang itu diciptakan gitu. Enggak kayak gitu. Karena kejahatan itu tuh berbeda lingkup daripada Allah itu sendiri dalam iman Kristen, Bang. Gitu. Makanya tadi saya katakan kembali lagi, jika abang mempercayai bahwa manusia itu diciptakan harus berdosa, kalau nggak berdosa dimusnahkan, dan akhirnya dia lucu, diulang lagi. Siapa bukan yang juga mengatakan harus berdosa? Potensi. Ingat saudara, manusia itu kalau dia gila itu tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada perintah. Kenapa? Karena error, memori nggak berfungsi. Tapi kalau dia waras, maka semua sensor yang Tuhan berikan itu harus terdeteksi sesuai dengan akal. Maka yang dihukumi adalah mereka yang waras aja, yang gila nggak dihukumi. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran sudah ditorehkan. Nih, tinggal kau pilih. Mana yang harus kau lakukan, mana yang tidak harus kau lakukan. Terserah kamu. Aku sudah kasih potensi, aku sudah kasih alat kau berupa akal. Mana yang ingin kau lakukan? Silakan Anda lakukan. Mana yang tidak ingin kau lakukan, tinggalkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi manusia itu tidak dikatakan berbuat dosa lah, tidak. Tuhan menciptakan manusia berpotensi menjadi baik dan sebaliknya juga berpotensi menjadi jahat. Nah, apa yang kemudian Tuhan berikan untuk menjadi penyeimbang? Akal. Tuhan menciptakan manusia punya potensi untuk baik, untuk jahat. Sekarang saya tanya sama saudara nih, sederhana aja. Ketika Adam tidak diberi potensi untuk berbuat jahat, lalu Tuhan memberikan perintah, Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Pertanyaan saya, apakah Adam bisa melanggar perintah Tuhan ketika dia tidak diadakan baginya kehendak bebas? Silakan. Oke, sejauh Bang kasih kesempatan sebentar. Kalau pertanyaannya seperti itu, di situ udah jelas berarti menjawab dari pertanyaan itu sendiri gitu. Ya bahwa Adam itu nggak bakal bisa berbuat dosa karena Allah sendiri tidak bisa melarang atau berkuasa akan dosa yang akan dilakukan. Tapi kan bukan seperti itu gitu loh. Maksudnya konsep dari tunggu. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan tidak menciptakan pada diri Adam potensi untuk berdosa, maka Tuhan memberi peringatan? Misalnya nih, Adam ada baginya buah ilmu pengetahuan di sampingnya. Tapi karena tidak ada potensi berbuat jahat baginya, apakah Tuhan perlu untuk memperingatkan Adam, kau jangan makan ini ya? Berarti kalau Tuhan sudah tahu Adam tidak punya potensi melakukan dosa, lalu memberi perintah jangan makan buah pengetahuan, berarti Tuhan ini bukan Tuhan. Karena dia tidak mau tahu terhadap ciptaannya sendiri. Justru karena dia tahu dia telah menciptakan Adam dengan potensi bisa melakukan dosa, maka dia memberi larangan, Adam jangan kau makan ini ya. Dan ternyata Adam memakan. Berarti Tuhan memberi ruang kepada Adam untuk memberikan keadaan di mana dia bisa baik bisa buruk. Salahnya di agama Anda,
Karena kesalahan Adam dihukumi sebagai kutukan dan sampai kepada keturunannya, itu kesalahan agama Anda. Kalau di Islam tidak. Ketika Adam sudah ditengok oleh para malaikat, oh ternyata dia punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk melakukan kejahatan. Apa kata Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Nah, kembali dia bersih, kembali dia suci. Tetapi terkait dengan keberadaannya sebagai makhluk untuk berpotensi baik dan jahat, sudah sempurna. Kembali kepada pertanyaan saya, andai saja Tuhan tidak menciptakan keadaan di mana Adam bisa memilih dua antara kebaikan dan kejahatan, apakah Tuhan akan memberikan peringatan kepada Adam? Adam, jangan silakan kau makan semua apa yang ada di dalam surga ini, tetapi jangan kau makan yang satu itu. Jangan kau dekati pohon yang satu itu, adalah pohon baik dan jahat. Anda ngerti pertanyaan saya? Iya bang, benar. Oke. Tadi kan karena konfirmasi dari abang, pas saya bertanya di pertanyaan kedua, abang bilang gitu loh, harus berbuat dosa, kalau tidak harus dimusnahkan. Kok harus? Saya tidak pernah mengatakan harus loh, Dek. Potensi untuk melakukan dosa dan potensi untuk melakukan kebaikan, itulah yang dibilang kehendak free will. Saya nggak mengatakan keharusan. Makanya saya katakan sesuai dengan pertanyaan saudara, apakah betul Tuhan akan menghapuskan manusia sekiranya manusia itu tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Iya. Bagaimana kemudian dia bisa menaklukkan alam semesta ini menjadi pemimpin kalau dia tidak ada potensi untuk itu? Bagaimana ceritanya? Bagaimana dia bisa menaklukkan alam ini kalau dia hanya bisa baik, tidak ada jahat? Bagaimana bisa menaklukkan dunia ini? Yang ada pikiran baik terus, tidak ada pemikiran jahatnya. Contoh ya, contoh. Ketika Adam dicipta, diturunkanlah di bumi, taruhlah dia hanya punya potensi buruk, baik, tak ada potensi pemikiran jahat dalam otaknya. Dia melihat kemudian buaya di sungai. Karena dia hanya berpikir positif aja, positive thinking, berpikir yang positif, turunlah dia ke dalam sungai itu, mati dimakan buaya, nggak sempat beranak cucu. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan, tidak ada benak jahat, tidak ada pemikiran jahat, tidak ada negatif pada dirinya. Dimensi negatifnya nggak ada. Kalau kita nih, karena ada dimensi negatif, maka kita berpikir, buaya ini kalau saya turun kayaknya dia makan saya deh. Itu kan jahat tuh. Berpikir sesuatu yang jahat terhadap buaya, padahal buaya belum tentu memakannya. Tapi karena ada potensi itu, Adam tidak turun ke sungai, dia tidak dimakan oleh buaya karena dia sudah berpikir negatif. Itulah unsur kejahatan yang ada pada dirinya. Potensi itu yang saya maksud. Makanya Tuhan mengatakan, sekiranya kamu tidak bisa melakukan potensi keburukan, kejahatan atau dosa, maka aku hapuskan engkau dan aku ciptakan lagi makhluk yang lain yang lebih sempurna. Itu maksudnya. Adam cuma dicipta baik aja. Coba, baik aja. Artinya begitu hujan datang, otaknya nggak berfungsi untuk membuat rumah, karena dia baik. Padahal jasadnya berpotensi kena panu, kena kuram, kudis, influenza, malaria, dan seterusnya. Tapi karena tidak ada dimensi kejahatan dalam otaknya, dia tidak potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam pemikirannya. Maka apa yang terjadi? Ya dibiarkan aja dirinya. Berpakaian kagak, sikat gigi tidak, cuci muka tidak, mandi tidak. Kenapa? Karena yang ada hanya baik aja dalam otaknya. Gak ada negatif, gak ada negatif-negatifnya. Apakah makhluk seperti ini bisa jadi pemimpin di bumi? Gak bisa. Karena dia hidup seperti kucing, dia hidup sama seperti gajah, dia hidup seperti buaya. Pernah gak lihat buaya sikat gigi? Dia berpikir unsur negatif bekerja. Ini gigi hancur kalau saya tidak sikat.
Nih, hancur gigi ini kalau saya tidak sikat. Negatif yang muncul. Ini kalau saya tidak cuci muka, muka saya panuan, negatif lagi. Ini kalau saya tidak mandi, saya bisa gatal-gatal, negatif lagi. Itulah yang disebut fi aksani takrim. Andai saja tidak ada unsur itu pada Adam, maka dihapuskan lalu diciptakan makhluk yang sama seperti Adam. Maksudnya yang sempurna seperti kita sekarang ini. Itu maksudnya, saudara. Sampai sini paham? Oke, mungkin saya kerucutin lagi ya Bang. Kalau kayak gitu, kalau Tuhan akan segalanya dan kedepannya, lalu kenapa dia tetap mengizinkan akan hal seperti itu gitu, mengizinkan penderitaan atau menciptakan penderitaan ya mungkin dari kepercayaan agama Anda gitu. Padahal kedepannya dia tahu gitu loh, akan ada hal seperti itu gitu. Kan jadi gini, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Anda dicipta, nama Anda AI misalnya. Apakah Tuhan belum tahu apa yang Anda lakukan besok? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Anda lakukan lusa? Tuhan sudah tahu. Yang akan Anda lakukan sampai Anda meninggal ini A, B, C, D, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan tidak kemudian mengatur Anda. Ketika Anda ingin seperti ini, Tuhan mengubah Anda. Tuhan mengubah Anda ke kanan, ke kiri. Enggak. Tuhan memberikan akal. Anda yang memilih. Anda mau mati dalam keadaan Islam, Anda mau mati dalam keadaan kafir, Anda yang memilih. Tetapi pilihan Anda itu berasal dari diri Anda sendiri. Dan titik dua, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tahu ending dari pilihan lo. Karena Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak kemudian terikat relativitas waktu dan ruang. Itulah Tuhan. Anda diberi kesempurnaan tuh. Saudara AI, nih aku kasih akal samamu. Ini pilihan. Silakan kau berpikir. Apakah kau mau jahat atau kau mau buruk? Silakan kau pilih. Ini akal. Ini kitab suci. Ini nabi. Ini rasul. Aku utus kepadamu. Sekarang kau pikirkan pakai otakmu itu. Mana yang kau pilih? Tapi sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan sudah mengatakan, sudah pilih, ini hambaku, aku udah kasih otak, aku udah kasih ini, bla 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 bla. Tapi dia tetap akan pilih seperti itu. Maka sudah tertulis takdir Anda penghuni neraka, misalnya. Tapi Anda ke neraka bukan karena Tuhan yang mentakdirkan, bukan. Tapi karena Anda sudah dikasih potensi ini, kebaikan dan kejahatan, tetapi Anda lebih memilih kejahatan. Begitu saudara. Bukan Allah mengatakan, Anda mengatakan, loh kalau begitu dia kan sudah tahu bahwa kita akan masuk neraka, kenapa kita diciptakan? Ya kan salah sendiri. Aku sudah kasih kamu akal, aku udah utus nabi samamu. Nah sekarang apa yang kau ikutin? Kau pilih yang mana? Karena tidak ada yang memaksamu ke gereja kan? Tidak ada yang memaksamu untuk keluar dari Islam. Tidak ada yang memaksamu kemudian untuk masuk ke Islam kan? Itu pilihan lo. Itulah akalmu. Itulah kitab suci yang aku berikan. Kenapa kau pilih yang lain? Ya ini kau sendiri yang milih. Contoh, ketika saudara beragama Kristen, pertanyaan saya, adakah Tuhan saya memaksa Anda menjadi Kristen? Adakah Nabi Muhammad SAW memaksakan Anda menjadi Kristen? Anda pilih sendiri bukan? Nah, maka ketika kemudian Anda mati dan masuk neraka, pilihan siapa? Anda sendiri yang memilih kok. Gak ada yang memaksa Anda kemudian untuk memilih masuk Kristen, gak ada. Itulah hebatnya. Terus Anda akan mengatakan, lah saya kan lahir di tengah-tengah orang Kristen. Betul. Tetapi lu lebih hebat daripada orang Islam yang dari lahir Islam. Loh kok bisa bang? Yes. Hari ini kau masuk Islam, seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan itu terhapuskan kemudian, dan amalan-amalan baikmu itu dihitung sebagai amalan pahala harta surga. Jadi ketika hari ini Anda menemukan Islam, Anda bertemu dengan para apologet Islam, Anda mendengarkan pencerahan dari apologet Islam, Anda bersyahadat masuk Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu-lalu dihapuskan. Enak di kamu dong. Kamu sudah menikmati babi enak, tenteng babi enak, kemudian apalagi sop babi enak, apalagi panggang babi enak, apalagi
goreng babi enak, capcay babi enak. Semua yang haram-haram kau sudah nikmati, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Islam tak pernah mencicipi itu. Kamu sudah mencicipi semuanya. Habis itu kau masuk syahadat dengan gampangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa-dosamu dihapuskan. Maka enggak menang double kali tuh. Tapi kalau kau mati dalam keadaan tetap seperti itu, enggak pakai otakmu, ya itu juga. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Jadi nikmati aja surgamu. Kau dapat neraka kan kau nikmati di surga, di bumi kan hidupmu. Apa yang kau inginkan kau rasakan, apa yang ingin kau makan kau makan, apa yang ingin kau minum kau minum, apa yang ingin kau lakukan kau lakukan. Tak ada kaidah perintah. Berbeda dengan Islam, mereka mau makan ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka mau minum ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka ingin bermain, sudah tiba waktu sholat zuhur. Mereka ingin pergi nongkrong, sudah tiba saat asar. Dibatasin. Mereka hidup di dunia seperti penjara, maka hidup berikutnya mereka baru masuk ke surga yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika di dunia Anda berleha-leha, Senin berleha, Selasa, Rabu, 3, 4, 5, 6, sampai berapa tahun kau hidup, kau berleha-leha terus. Begitu kau masuk ke rumah ibadahmu juga kau cuma pergi nyanyi. Tak ada yang berat dalam hidupmu di dunia kan. Nah inilah sekarang balasannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi begitu saudara. Enggak ada dalam Islam itu bahwasanya seperti yang Anda tuduhkan. Dan itu keliru itu. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Kan Tuhan kasih senjata ke kita. Lumpuhkan dunia itu. Kuasai bumi. Lumpuhkan lautan. Lumpuhkan udara. Lumpuhkan daratan. Dengan akalmu. Jangan menjadi bodoh, kata Tuhan. Pakai akalmu, maka kau akan melumpuhkan alam semesta ini. Begitu juga kau akan menemukan aku dengan akalmu. Dengan kau melihat alam semesta, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena itu karyaku. Dengan kau bercermin melihat dirimu, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena aku yang buat, bukan lu yang buat diri lu sendiri. Lu tidur, gue yang mengatur paru-parumu sampai lu masih bernapas. Coba kamu dalam keadaan tersadar, tahan napas. Saya hitung sampai 50, pasti matamu sudah melotot. Apa artinya? Otakmu harus kemudian mengambil tindakan memerintahkan kepada paru-parumu untuk segera diisi oksigen. Karena kau tersadar. Maka kau akan memerintahkan kemudian secara spontan paru-parumu, hidungmu untuk narik udara. Supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tapi anehnya, pada saat kau tertidur nyenyak, adakah kau memerintahkan paru-parumu untuk hirup udara? Adakah engkau memerintahkan hidungmu untuk hirup udara? Tidak kan? Itulah aku. Aku lebih dekat ke kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Bukan kamu yang menjaga napasmu keluar masuknya ketika engkau tertidur lelap. Harusnya kau terbangun. Loh, kenapa? Karena kamu kehilangan oksigen. Ketika kau terlelap, kamu lupa hirup udara kan? Kamu enggak hirup udara harusnya, karena kau tidak tersadar. Tapi karena aku yang menjagamu, aku yang mengatur hidupmu semuanya. Habis itu ketika aku ciptakan kamu dalam keadaan sempurna, kamu kupur, kamu tak kembali kepada aku. Malah kau gadaikan hidupmu bersama dengan orang-orang kafir yang ingkar kepadaku. Itu sekedar nasihat dari saya, Bung. Silakan. Dinda Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jid. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Kan baru ngopi tadi bareng. Itu dia. Siap. Habis kopi tadi. Mantap. Iya Dinda. Siap. Oke, lanjut silakan tanggapin. Oke. Saya flashback sebentar ya. Kenapa tadi saya tanya seperti itu gitu? Karena Rasulullah ya bersabda juga kan gitu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Jadi makanya pertanyaan saya seperti itu. Di sini saya baru baca ayatnya gitu ya. Nah maka kenapa hadis itu bukan ayat. Oh iya sorry, hadisnya tadi ya, hadis riwayat Muslim ya. Maka kenapa tadi timbul pertanyaan saya, jika Tuhan tahu
akan adanya dosa gitu ya. Maka akan timbul pertanyaan saya seperti itu tadi gitu ya. Kenapa dia tetap menciptakan gitu. Nah inilah yang menjadi pembeda gitu. Makanya saya di sini sekaligus membandingkan gitu ya dengan iman kekristenan sendiri gitu. Nah jadi perbedaannya antara penciptaan di dalam Islam dan Kristen. Nah di sini uniknya Kristen gitu. Tuhan itu bukan mau menciptakan manusia untuk dia berbuat dosa, bukan. Walaupun benar potensi dalam berbuat dosa. Lalu maka tidak akan muncul pertanyaan seperti yang tadi saya katakan, karena di sini dalam iman Kristen itu sendiri gitu ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu karena ia bukan kekurangan atau butuh penyembahan, melainkan karena kasihnya. Itu yang pertama. Dan juga pastinya dari penciptaan yang dilakukan Tuhan kepada umat manusia, saya setuju pasti Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap umat manusia gitu. Dan karena benar tadi, karena kita semua pasti memiliki potensi dalam berdosa, Tuhan sudah memiliki rencana penebusan gitu. Rencana penebusan yang telah disiapkan untuk umat manusia yang berdosa tadi. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, ya, dan Allah ingin kasih sejati selalu ingin memberi dan berbagi. Salah satunya penciptaan yang terjadi pada kekristenan gitu. Dan jika pun ada dosa, Tuhan Allah sudah menciptakannya, sudah merancangnya. Jadi seperti itu, mungkin kayak gitu aja sudah. Oke, baik. Saudara, saya ingin tanya sebelum saya menjelaskan lebih jauh. Menurut saudara, orang yang mati karena dosa itu kemana perginya? Ke neraka atau ke surga? Orang yang mati karena dosa, ya dia matinya ke neraka. Bagus, makasih. Ini saya bertanya seperti itu karena saya akan mengatakan kata terakhir setelah sesi ini, bahwa di agamamu itu yang ada hanya kekonyolan. Begini Bang. Sabar dulu. Oke, silakan. Iya. Ke neraka, ya karena dia mati dalam keadaan berdosa. Dia Baik. Artinya Tenang ketika aja, dia tenang. mati, tidak ada dosa yang ditebuskan. Tenang. Ketika dia berdosa dan dia mati, lalu dia mengikuti Kristus. Ini bukan gereja pastinya kan ya? Ini bukan gereja kan ya? Ya tenang dulu. Ini sesi saya karena saya kan habis Anda kan saya. Jadi gini. Ya mungkin itu aja. Sabar dulu. Tuhan kabur dia. Kabur. Jadi saya tambahkan dulu. Tuhan menciptakan manusia dengan unsur yang ada di dalamnya Maha Pengampun. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengasih. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Tuhan hanya berkata dosamu diampuni, terhapus. Dosamu kuhapuskan, terhapus. Dosamu kutiadakan, ditiadakan. Ada yang konyol, Tuhan turun ke bumi menjadi tumbal. Apesnya, kenapa saya bertanya tadi? Apakah orang yang mati dalam dosa masuk ke neraka? Alhamdulillah, ada itu mengatakan, ya ke neraka dong. Baik, Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Saya ulang lagi pertanyaan saya, sekiranya masih ada adik di bawah. Orang kalau mati karena dosa kemana pergi? Ke neraka. Orang kalau ada Kristus di dalam dirinya, mati karena apa? Mati karena dosa. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Mampus. Jadi seluruh
orang Kristen yang ada Kristus di dalam dirinya, mati karena dosa. Kata saudara kita tadi, kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke neraka. Alhamdulillah di Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam mati harus selamat. Illa wa antum muslimun. Wahai umat Islam, janganlah kalian mati illa kecuali dalam keadaan selamat. Wow, berarti Islam mati dalam keadaan selamat. Ente mati dalam keadaan berdosa, neraka. Celaka itu, celaka. Makanya aku bilang tadi konyol. Konyol, nyol. Tuhan sudah turun ke bumi, menghinakan dirinya menjadi manusia, menebus dosa manusia di atas tiang salib. Orang yang percaya kepadanya begitu mati dalam dosa. Hei, halilintar. Lalu apa yang ditebusnya di atas pohon? Apa yang ditebusnya? Ternyata kalau dia mati di atas salib, orang-orang yang percaya terhadap kematiannya, Kristus itu berada pada diri orang tersebut. Tubuhnya mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati di atas salib? Kalau ternyata pengikutnya matinya karena dosa. Matinya yang keren sedikit apa? Mati karena panu. Karena apoteknya di seberang jalan, dia nyebrang beli Kalpanax, ketabrak truk, mati karena panu. Mati karena keselak biji nangka. Tiba-tiba dia makan nangka, begitu dia kunyah diisi kulitnya, tiba-tiba Pak Bom lewat, orang bersin jadinya, ketelan biji nangka, mati. Matinya yang keren dikit kenapa? Kenapa mati karena dosa? Jadi kalau mati karena dosa, kemana perginya katanya? Neraka. Ya sudah, dalilnya itu telan baik-baik. Tulis besar-besar, simpan di kamar lo. Tuliskan dalam kamarmu, tiap hari kau baca 100 kali dalam sehari. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min zalik. Kalau Islam illa wa antum muslimun. Islam mati karena selamat, mereka mati karena dosa. Siapa yang mati karena selamat, di mana perginya? Surga. Siapa yang mati karena dosa, kemana perginya? Neraka. Itu aku bilang konsep Tuhanmu konyol. Udah capek-capek datang dari jadi bayi, iya kan ya? Sudah gitu besar dibunuh. Tak taunya orang yang percaya kepada dirinya mati dalam dosa. Konyol. Artinya adik kita tadi ini tidak berfungsi tahu tempenya. Gitu dia. Silakan diambil alih. Siap. Katanya nerokok. Lanjut. Iya. Tuh. Mana Kristen nih? Tadi ada yang minta naik. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau menanggapi, silakan Anda tekan multi, minta permintaan naik ke atas ya. Taat. Sebentar, teman-teman Islam tahan dulu. Linda, ya, boleh Linda? sedikit bisa tanya jawab. Ingin belajar sih sedikit. Oke. Bisa nggak kemudian iblis merasuki Yudas sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Bisa tidak iblis merasuki Yudas sekiranya Tuhan menciptakan kejahatan pada diri manusia? Raiso. Nggak bisa. Bisa tidak imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Nggak bisa. Bisa tidak kemudian Mahkamah Agama membuat tipu muslihat
sekiranya Tuhan tidak menciptakan potensi jahat pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Yesus disalib sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Kristen punya Tuhan sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Tidak bisa. Mereka memiliki Tuhan berasal dari kejahatan. Subhanallah. Maka saudaraku yang bertanya tadi, berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kejahatan, sebab karena kejahatanlah kamu punya Tuhan, namanya Yesus. Paham sampai sana? Adik Ai? Tak berak-berak lagi kau di situ. Tak berak pula kau di bawah situ. Enggak ada Pampers, kau pakai sabuk kelapa sudah. Tanpa kejahatan tak ada penyaliban. Tanpa penyaliban lu enggak punya Tuhan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tanpa kejahatan bisa nggak Yesus dibunuh? Nggak bisa. Berterima kasihlah kepada Sibilis Isis. Makanya sering saya mengatakan waspada kalau kalian berdialog kepada terhadap umat Islam apologetis, hati-hati. Mereka menguasai bidang, mereka menguasai materi, mereka lebih paham Bible, konsep Tuhan mereka sudah lebih dalami daripada kalian jemaat-jemaat biasa. Ya, hati-hati. Tidurlah anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Selamat malam. Ya, lanjut. Ya. Kasih Dinda Jibril lagi. Bang Suma, berapa kilometer tinggimu? Berapa tinggi saya 79 kilometer. Panjang bahu saya itu 3 liter. Kalau saja Anda bego, bagaimana Anda berbicara hal yang kompleks? Kristen sekali bahasanya. itu satu orang 1000 akun dia itu, 1000 akun. Orangnya sama. Lebar pundak saya itu 3 liter, Bang. Harusnya Anda malu. Bang Suma kok tingginya sekian kilometer, beratnya kok sentimeter. Ya sama. Tuhanmu kok manusia. Maria kok melahirkan Tuhan. Piye toh? Hal kecil kaget, hal yang dahsyat nggak kaget. Tuhan kok punya anak di surga. Kacau balau. Ayo, silakan disambut tamunya. Sopan ini. Ya, Kopi Rokap, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Islam Kristen, saudara? Kristen Protestan. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan? Atau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma dari tadi? Saya baru bergabung, Bang. Ada yang mau saya tanya dulu? Silakan. Sama Bang Juma atau boleh ada gurunda di sini? Bang Miftah. Apa yang mau ditanyakan? Ustaz Miftah, ada Bang Jibril, Jimen. Nabi-nabi palsu menurut Al-Quran bisa dijelaskan sesuai dalil? Iya, Al-Quran tidak menyebut nabi-nabi palsu. Al-Quran hanya menyebut orang-orang yang telah mengajarkan kemudian sesuatu kesalahan disebut orang kafir, orang zalim. Jadi di Al-Quran tidak menyebutkan tentang nabi palsu. Yang menyebut kaidah nabi palsu itu Yesus. Katanya nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu kemudian memakai nama dia, bermukjizat, menyesatkan banyak orang. Jadi di Islam, Matius 7 nomor 15, nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus waktu itu berbicara kepada Bani Israel, muridnya. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama.
yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Nabi Muhammad 15 ya Bang? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus dan nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Yang ketiga, buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bernubuat mengusir setan. Begitu juga kami umatnya. Yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya umatnya Paulus, Alip Teng. Jadi nabi palsu itu ya Kristen buahnya. Bisa tambahin Bang, selain dari Matius dalilnya? Silakan. Yeremia 23. Jadi pengertian nabi palsu dalam Alkitab itu bisa saya jelaskan adalah orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang tidak berasal dari Allah. Oke, silakan. Di Ulangan 18:22. 21 sampai 22. Iya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Itu satu Bang, sesuai dalil. Yeah. Boleh di 13 ayat 1 sampai 3 juga, apabila muncul di tengah-tengahmu seorang nabi dan ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Oke. Matius 7 ayat 15 tadi itu yang udah Bang bacakan. Oke. Ada juga Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Oke. Terakhir ini Bang, dalilnya 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada lagi? Ini ada sebenarnya Wahyu 19 ayat 20 juga Bang, nabi palsu terakhir akan dilemparkan ke lautan api bersama antikristus. Oke. Baik. Ada lagi? Nggak ada lagi Bang. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Antikristus. Anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang mengatakan Kristus itu Tuhan, itulah antikristus. Karena Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Manusia, ciptaan Tuhan, anak manusia yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Kristus itu adalah ciptaan, utusan Tuhan. Ingat, Kristus artinya orang yang diurapi, ciptaan yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia antikristus. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa 2 Petrus 2. Ketika data ini Anda baca, harusnya Anda jeli. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu di situ adalah orang yang hidup di abad pertama. Hati-hati. Demikian juga di antara kamu yang hidup di abad pertama akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Ini yang muncul kemudian di tengah-tengah kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Jadi menurut Abang, Yesus itu palsu. Siapa? Jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nabi palsu.
Yesus itu nabi palsu? Bukan. Yang dimaksud Petrus ini di tengah-tengah Bani Israel itu ada nabi palsu. Coba. Yesus kan di dalam ajaran, dengarkan saya bang. Yesus manusia. Kenapa? Abang bilang tadi Yesus manusia. Memang dia adalah Kristus. Tapi dia malah bisa melakukan mujizat. Iya, karena dia nabi. Berarti bukan nabi palsu ya. Yesus bukan nabi palsu. Ya, nabi palsu ini yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus. Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan kalau dipanjangkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang diurapi Tuhan itulah nabi palsunya. Baru dua yang saya tanggapi bang. Yang ketiga, ketika Anda membawa data di dalam Ulangan 13, ketika dikatakan di sana orang-orang yang mengajarkan kamu untuk berbakti dan berpaut kepada ilah-ilah lain. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ajaran ini, di situ berbicara tentang nabi atau pemimpin, haruslah engkau hukum mati dia. Saudara, ketika Ulangan 13 ini, orang Arab di 1400 tahun sebelum Masehi itu tidak mengajarkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dan orang Arab tidak pernah mengajarkan orang Yahudi di zaman Yesus menyembah kepada berhala-berhala di Mekah. Akan tetapi di waktu yang sama orang-orang Roma mengajarkan menyembah kepada dewa Theos sampai hari ini. Itulah yang dimaksud ilah lain. Sedangkan kalau di Islam tidak menyembah ilah lain. Yang disembah oleh umat Islam adalah Eloah Abraham, Eloah Yesa, Eloah Yakub, pencipta langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda membawa Ulangan 18, Ulangan 18 itu dikatakan seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, tetapi aku tidak pernah mengajarkan itu, dan apa yang diucapkannya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Sekarang ketika Paulus mengatakan satu pengajaran-pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa